Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan SPK tentang pemilihan mobil bekas yang beranggotakan ada saya sendiri, Mas Indra, Elvan, Salman, satunya Mas Reza. Dengan ketentuan 10 alternatif, 10 kriteria, 6 benefit dan 4 cost. Langsung saja saya akan menjelaskan tabel pertama. Salah satu yang dihadapi dalam pemilihan mobil yaitu dikarenakan banyaknya mobil-mobil yang harus dipilih oleh calon pembeli. Maka dari itu, untuk penentuan pemilihan mobil, menentukan kriteria-kriteria dan bobot untuk melakukan perhitungannya, sehingga diperoleh alternatif terbaik. Berikut ini kriteria-kriteria yang dijadikan penilaian untuk menentukan pemilihan mobil. Kriteria pertama itu ada harga dengan bobot 15 dan atributnya itu cost. Kriteria kedua ada usia kendaraan atau umur kendaraan dengan bobot 12 dengan atribut cost. Yang ketiga, kapasitas mesin dengan bobot 10 dan atribut benefit. Yang keempat ada konsumsi bahan bakar bobot 10 dengan atribut cost. Kelima ada kapasitas penumpang bobot 8 dan atribut benefit. Yang keenam itu ada ground clearance atau jarak mobil dari tanah dengan bobot 10, atributnya benefit. Terus selanjutnya ukuran bagasi bobot 10, atribut benefit. Nilai jual kembali bobot 10, atribut benefit. Selanjutnya biaya maintenance atau biaya perawatan per tahun bobot 8, atributnya cost. Dan yang terakhir ada fitur keselamatan bobot 7 dan atribut benefit. Ya, tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, tabel 2 yaitu data kriteria. Pada tabel 1 berisi kode kriteria dan atribut. Atribut kriteria terdiri dari benefit atau cost, di mana benefit artinya semakin besar nilainya semakin bagus, sedangkan cost semakin kecil nilainya semakin bagus. Berikut data dari alternatif pemilihan mobil yang dapat dilihat pada tabel 2. Yang pertama ada Toyota Avanza dengan harga 220 juta, umur atau usia kendaraan 2 tahun, dengan kapasitas mesin 1500 cc. Selanjutnya konsumsi BBM 14 km per liter, dengan 7 kapasitas penumpang. Ground clearance atau jarak mobil dengan tanah sekitar 200 mm. Selanjutnya kapasitas bagasi 400 liter. Selanjutnya nilai jual kembali dapat mencapai 85% dari harga asli. Biaya maintenance atau perawatan per tahun sebesar 8 juta dan fitur keselamatan 8. Selanjutnya, tabel nomor 3 dinamakan nilai bobot kriteria atau KRIPS. Tabel ini menunjukkan nilai bobot kriteria dalam bentuk angka untuk 10 alternatif A1 hingga A10 dan 10 kriteria C1 hingga C10. Perbedaan utama dari tabel 3 dengan tabel 2 itu terletak pada nilai-nilai yang ditampilkannya. Di tabel 2 untuk alternatifnya ada Toyota Avanza, Honda, HR-V, Suzuki, dan seterusnya.
Namun di tabel 3 ini untuk alternatif diubah menjadi A1, A2, A3, dan seterusnya. Begitu juga dengan judul kolom. Di tabel 2 ada harga, usia, mesin, dan seterusnya. Di tabel 3 dirubah menjadi C1, C2, C3, dan seterusnya. Jadi, secara keseluruhan di tabel 3 ini berfungsi sebagai versi yang lebih sederhana atau data yang sederhana dibandingkan dengan tabel 2 yang digunakan untuk proses analisis keputusan yang lebih lanjut lagi. Saya akan melanjutkan tabel 4. Tahap selanjutnya dari metode SAW, yaitu menghitung matrik ternormalisasi jika nilai cost menggunakan rumus min, dan sebaiknya jika benefit menggunakan rumus max. Berikutnya kita akan menghitung nilai kriteria C1 dengan rumus min, karena nilai cost, nilai dari C1 yang paling rendah, akan membagi semua nilai dari alternatif dan diperoleh hasil sebagai berikut: A1 hasilnya 1, A2 hasilnya 0,62, A3 hasilnya 0,78, A4 hasilnya 0,8, A5 hasilnya 0,89, begitu seterusnya sampai A10. Nilai kriteria C2 masih sama menggunakan rumus min dengan nilai terendah 1 untuk membagi setiap nilai alternatif. Jadi kita langsung loncat saja ke nilai kriteria C3. Ini agak sedikit berbeda karena menggunakan rumus max, yang artinya nilai terbesar dari C3 yang akan digunakan untuk membaginya. Selanjutnya perhitungannya sama dengan hasil A1, A2, dan selanjutnya dari perhitungan ini akan terbentuk tabel ternormalisasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matriks ternormalisasi, yaitu tabel 5. Nah, matriks ini itu nilai-nilai yang diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh rekan saya sebelumnya dengan rumus min dan max. Dengan rumus min dan max ini ya, hasil dari beberapa rumus yang tadi. Nah, terus saya akan menjelaskan menghitung preferensi dengan menggunakan rumus sigma. Dari setiap bobot akan dikali dengan nilai alternatif dari A1 sampai A10. Yang pertama, dari hasilnya perhitungan ini akan menggunakan yang pertama V1 sama dengan sigma yang terus masukkan bobot 15 dari nilai alternatif ya, kali 1 plus 12 kali 0,5 sampai 7 kali 0,8 dan hasilnya 4,38. Nah, ini jawaban dari V1. Nah, yang kedua V2 sama dengan sigma. Yang pertama kita masukkan rumus bobot kali 0,62 plus 12 kali 0,5 plus 10 kali 0,9 dan seterusnya sampai 7 kali 0,9 dan hasilnya 76,90 sampai V10 dan hasilnya 80,93. Nah, dari hasil perhitungan ini akan digunakan untuk rankingan hasil yang akhir dan akan dijelaskan oleh rekan saya dari hasil ini. Ya, sekian.
Terima kasih. Oke, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkanlah nilai perankingan sebagai berikut. Dengan hasil Toyota Avanza sebagai alternatif 1 dengan nilai 84,38 mendapatkan ranking kedua, dan seterusnya hingga Hyundai Creta sebagai alternatif 10 dengan nilai 80,93 dengan mendapatkan ranking kelima. Maka kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode simple additive weighting atau SAW, Wuling Almas mendapatkan nilai tertinggi sebesar 84,58 dan menempati ranking pertama. Hal ini menunjukkan bahwa Wuling Almas merupakan pilihan terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dengan keunggulan utama pada kapasitas bagasi 410 liter, kapasitas penumpang 7 orang, fitur keselamatan terlengkap, dan mendapatkan skor 9, dan usia kendaraan termuda 1 tahun. Meskipun Wuling Almas memiliki harga dan biaya maintenance yang cukup tinggi, keunggulannya pada kriteria benefit lainnya menghasilkan nilai akhir yang optimal dalam perhitungan SAW. Terima kasih.